tahun ini, diciptakan di tahun ini, sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat nanti, tidak akan pernah ada yang mampu membunuh apa yang Allah berikan kepada diri. Bahkan orang yang paling besar ujiannya, orang yang paling besar cobaannya, yang akan pernah mampu membunuh lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketahui bahwa ini yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang paling besar ujiannya, yang paling besar cobaannya, yang pernah ada di dunia ini adalah para nabi dan rasul. Namun kita juga ketahui bahwa yang paling besar rasa syukurnya kepada Allah adalah para nabi dan rasul. Kita ini tidak ada apa yang dibandingkan dengan ujian para nabi dan rasul. Oleh karena itu bahwa ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas wajib kenikmatan yang diberikan kepada kita. Di antara kenikmatan dan ini salah satu kenikmatan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sebab dengan ini maka harapan kita, asa kita tetap ada dan besar itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah dengan kita senantiasa berjalan di atas tauhid, mengesahkan Allah dari segala sisi. Kemudian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenikmatan selanjutnya yang harus kita banyak-banyak bersyukur di atasnya adalah kenikmatan atas kedamaian, keamanan, serta kebebasan yang kita ini menjalankan ibadah kita. Kebebasan kita dalam menjalankan, dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui di berbagai belahan dunia ini, di sebagian negara-negara kaum muslimin, mereka tidak merasakan kenikmatan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Bahkan saudara kita di Timur Tengah sana, di Gaza, di Palestina sana, banyak yang tetap berpuasa, namun mereka tidak tahu mereka sambut dengan apa dan bukan dengan apa. Tapi kita alhamdulillah, dan ini mesti kita rawat bersama-sama. Ini kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Dan di antara dua hal yang mesti kita perhatikan dalam menjaga keamanan negara kita ini, negara yang kita cintai ini, jadi itu senantiasa, dan ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita senantiasa mendoakan pemimpin kita, senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka, senantiasa mendoakan pemerintah kita agar mereka senantiasa taat, tunduk, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kebaikan mereka otomatis kebaikan untuk kita masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah hal yang perlu kita perhatikan dalam menjaga keamanan negeri kita yang kita cintai adalah berhenti menyebar berita-berita hoax, berita-berita dusta, berita-berita fitnah yang tidak jelas asal usulnya. Dan ini merupakan prinsip seorang muslim tidak mudah dalam menyampaikan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah kenikmatan yang mesti kita perhatikan dan banyak-banyak bersyukur di atas, dan ini yang merupakan kenikmatan yang sedikit kita garis bawahi pada kesempatan kali ini, yakni kenikmatan tentang kesehatan kita, kenikmatan tentang kekuatan yang Allah berikan pada diri kita, kenikmatan tentang waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Dan perlu kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tentang kenikmatan ini, tentang kesehatan, waktu luang, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, suatu saat nanti akan tiba masanya, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, Allah akan mengambilnya sekaligus dari diri seorang hamba. Bahkan Allah mengambilnya pada sebagian hamba secara pelan-pelan, satu demi satu. Ketika Allah telah
membersihkan sedikit penyakit di dalam tubuh kita, maka disitulah kita merasakan betapa besar kenikmatan yang selama ini kita rasakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika penglihatan kita sudah mulai ragu, pendengaran kita sudah mulai berkurang, kekuatan kita semakin melemah, maka disitulah Allah telah mengambil secara pelan-pelan kenikmatan yang ada dalam diri kita. Namun setelahnya semuanya itu akan bermuara pada kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap yang mempunyai ruh pasti akan berpisah dari raganya, akan berpisah dari jiwanya. Dan inilah sesuatu yang pasti akan datang, pasti akan menyapa setiap makhluk, setiap hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kematian apa yang akan terjadi? Apakah masalah-masalah kita di dunia akan berakhir begitu saja? Tentu tidak. Justru setelah kematian maka perjalanan kita yang begitu panjang baru akan dimulai. Rasulullah SAW bersabda, "Akhiru dzikri hadhihi ladzat." Banyak-banyaklah mengingat tentang kematian. Karena kematian ini adalah nasihat yang begitu besar, nasihat yang begitu agung, yang harusnya menjadi bahan renungan kita setiap hari. Ketika kita mendapati diri kita terlalu sibuk, terlalu menghabiskan waktu kita, bahkan membanting tulang untuk mendapatkan kehidupan dunia yang sifatnya pada morgana, maka disitulah kita sekali-kali kita menemukan bahwa semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan pada itu yang tinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu sebagai seorang muslim yang cerdas akan mempersiapkan perbekalan untuk melewati, untuk menjalani kehidupan yang begitu panjang. Sebab di dunia ini adalah salah satu fase kehidupan yang pendek, dan setelah kematian maka kita akan menjalani kehidupan yang abadi, yang tanpa batas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kata Rasulullah SAW bahwa seorang muslim itu tentu mempersiapkan bekal terbaiknya. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian, sebab sebaik-baik berbekal adalah ketakwaan. Setelah kematian dan hari kebangkitan, apa yang akan terjadi? Disinilah perjalanan kita akan dimulai, perjalanan sesungguhnya akan dimulai. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa idza ja'at as-sa'a." Ini dalam surah Abasa pada terakhir. Fa idza ja'at as-sa'a. As-sa'a ini adalah sebagai ulama mengatakan bahwa nama dari tipan sangkakala yang kedua. Fa idza ja'at as-sa'a, ketika tipan sangkakala yang kedua telah dibunyikan dan suara ini akan mengangkat telinga. Fa idza ja'at as-sa'a, yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Semua saudara-saudara kita akan lari dari kita. Tidak ada yang peduli dengan kita, karena pada saat itu huru-hara begitu besar. Mereka semua sibuk dengan diri mereka masing-masing. Wa ummihi wa abi, bahkan ibu. Bahkan itu yang sangat kita cintai, yang di dunia ini. Sebagian orang mengatakan bahwa kasih sayang seorang ibu sepanjang hayat, namun pada saat hari itu mereka berlari. Dan begitu sebaliknya, kita akan berlari dari mereka. Kita tidak mampu memberikan pertolongan walaupun sedikit pun, karena kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Huru-hara pada saat itu begitu besar sampai kita tidak peduli sama dengan yang lainnya.
wa sahibatihi wa bani, bahkan anak istri kita, yang selama ini kita begitu memperhatikan, begitu memikirkan masa depan mereka, pendidikan mereka. Bahkan sebagian orang menghalalkan segala macam cara untuk mempersiapkan masa depan mereka, anak mereka. Namun pada saat hari dibangkitkannya seluruh manusia, ternyata mereka tidak memberikan bantuan sedikit kepada kita. Mereka sibuk dengan urusan mereka sibuk dengan keadaan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari itu ada dua golongan manusia. Sebagian manusia bergembira, sebagian manusia tertawa pada saat itu. Dan inilah golongan yang kita harapkan. Inilah golongan orang yang selama hidupnya di dunia membekali diri mereka dengan amalan-amalan soleh, dengan ketakwaan, dengan amalan-amalan yang mengundang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah golongan orang-orang yang kita harapkan bersama dengan mereka. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang mukanya ditutupi dengan debu, diselimuti dengan kegelapan. Dan ini adalah golongan orang-orang yang di dunia mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka dibangkitkan, mereka diperlihatkan dengan Allah yang begitu nyata, yang begitu dekat, maka mereka mengatakan perkataan yang mengandung kebesaran yang begitu besar. Namun kebesaran mereka sia-sia belaka. Apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba, andaikan di dunia ini kami diciptakan saja menjadi tanah. Tentu mereka tidak akan dihisab, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi kita berusaha menjadi golongan orang-orang yang pertama, yang berharap ketika hari kebangkitan nanti kita semua dibangkitkan, termasuk golongan orang-orang yang dipanggil dengan panggilan yang begitu indah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, menghadaplah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan, dan Allah pun ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh, dan masuklah ke dalam surga. Dan inilah yang kita harapkan. Namun ayat ini sebagian ulama menafsirkan bahwa ini adalah perkataan malaikat ketika seorang hamba yang saleh menghadapi sakaratul maut. Namun ala kulli hal, kita berharap mendapat panggilan dengan panggilan yang indah seperti ini, dan berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Allahumma inni as'aluka jannatul firdaus. Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.